Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Devita Medivita Ningsih dari kelas 1110. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi komposisi. Nah, kalian tahu nggak sih fungsi komposisi itu apa? Jadi, fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi, yaitu fx dan gx, sampai bisa menghasilkan fungsi yang baru. Dan, operasi fungsi komposisi juga bisa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol O yang dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa fungsi komposisi juga mempunyai syarat? Apa itu syaratnya? Jadi, syarat dua fungsi yang bisa dikomposisikan adalah range dari Gx merupakan himpunan bagian dari domain Fx. Dan fungsi komposisi juga memiliki tiga sifat. Yang pertama, ada tidak komunikatif. Yang kedua, ada asosiatif. Yang ketiga, memiliki fungsi identitas. Di sini, aku punya rumus fungsi komposisi nih. Diagram panah di atas menunjukkan bahwa pemetaan dari daerah asal, yaitu X, menuju ke daerah kawan, yaitu Fx. Selanjutnya, pemetaan berlangsung dari daerah kawan atau daerah asal, yang baru Fx menuju daerah kawan yang kedua, yaitu Gx. Maka dapat dihasilkan rumus sebagai berikut. Nah, jadi di sini aku udah punya contoh soal nih. Yang pertama, diketahui fx sama dengan 2x min 5, sedangkan gx-nya sama dengan x plus 6. Yang ditanyakannya, f bundaran gx-nya berapa? Kita jawab. Jadi pertama-tama kita tulis dulu f of gx-nya sama dengan di sini aku punya contoh soal yang kedua nih. Jika diketahui fx-nya sama dengan x min 1, sedangkan gx-nya sama dengan 5x min 6, maka yang ditanyakan adalah g bundaran fx-nya berapa? Yuk kita kerjakan. Pertama-tama kita seperti tadi tulis g of sama dengan g fx. Ini sama dengan fx-nya x min 1, maka 5x, x-nya diganti lagi sama dengan x min 1 dikurang 6 sama dengan, kali pelangi lagi, 5 kali x sama dengan 5x, 5 kali min 1 sama dengan min 5 min 6. Ini sama dengan 5x min 5 kurang 6 sama dengan min 11. Jadi ini hasilnya. Nah, yang fungsi komposisi sudah selesai. Kita lanjut yang kedua, yaitu fungsi inverse. Apa sih itu fungsi inverse? Fungsi inverse atau yang juga dikenal sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Jadi, f min 1
X adalah inverse dari fungsi fx. Nah, di sini aku punya contoh soal yang pertama, yaitu diketahui fx sama dengan 3x min 2, yang ditanyakan adalah f inverse x-nya berapa. Jadi, yang pertama-tama kita tulis dulu fx sama dengan 3x min 2, x-nya kita ganti jadi y, sama dengan 3x min 2. Min 2 ini aku pindahin jadi ke ruas kiri, jadi y plus 2 sama dengan 3x, jadi 3x sama dengan y plus 2, x sama dengan y plus 2 per 3. Jadi x ini langsung saja ke f inverse sama dengan y-nya kita ubah jadi x plus 2 per 3. Jadi ini hasilnya. Nah, jadi di sini aku udah punya contoh soal yang kedua. Jika diketahui fx sama dengan 2x per 3 min x, yang ditanyakannya f inverse-nya berapa. Jadi kita pertama-tama fx-nya diganti jadi y sama dengan 2x per 3 min x. Habis itu kita kali silang, jadi y buka kurung 3 min x tutup kurung sama dengan 2x. Habis itu kita kali pelangi, jadi kayak y kali 3 sama dengan 3y min x kali y sama dengan min xy sama dengan 2x. Nah, habis itu yang variabel x-nya kita pindahkan ke ruas kiri, di 2x plus xy sama dengan 3y. Nah, ini kenapa bisa jadi plus? Karena yang tidak pindah ruas itu bisa plus minusnya jadi berubah. Jadi di sini sama dengan x-nya dikeluarkan jadi x, 2x bagi x sama dengan 2, xy bagi x sama dengan y, jadi sama dengan 3y, x-nya sama dengan 3y per 2 tambah y. Maka f inverse-nya sama dengan 3 y-nya kita ganti jadi x, 3x per 2 tambah x. Ini hasilnya. Jadi, sekian penjelasan materi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.